Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Depok dari kelas PTIKF. Kali ini saya akan membawakan materi tentang file transfer protokol. Adapun pokok pembahasan ada 4, yaitu pengertian FTP, kedua fungsi FTP, yang ketiga kelebihan dan kekurangan FTP, dan yang keempat cara kerja FTP. Yang pertama, pengertian file transfer protokol. FTP adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Jika kita mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Dua hal penting dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server adalah server yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. FTP client adalah komputer yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Komputer ini sebagai klien haruslah terhubung dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Kemudian bagian yang kedua yaitu fungsi FTP. FTP memiliki berbagai fungsi yang sangat menguntungkan bagi pengguna komputer, yaitu yang pertama, FTP sangat menguntungkan bagi pengguna akun website karena pengguna dapat membuat cadangan data website mereka dengan langkah yang mudah. Yang kedua, pengguna komputer bisa melakukan pertukaran informasi maupun file antar komputer dengan langkah yang mudah meski ukuran file yang ditukar sangat besar sekalipun. Yang ketiga, FTP menyediakan fasilitas bagi pengguna komputer supaya bisa melakukan pengiriman data dan informasi secara dua arah. Kemudian yang keempat, data yang ditransfer menggunakan FTP dapat berjalan dengan lebih efisien. Ini dikarenakan pengguna komputer tidak perlu melakukan langkah-langkah yang rumit. Kemudian yang kelima, pengguna komputer dapat melakukan pengiriman data secara teratur. Yang keenam, FTP akan melindungi pengguna komputer dari berbagai sistem file storage antar host yang saling bertukar informasi. Dan yang ketujuh, pengguna dapat memanfaatkan FTP secara indirect maupun implisit remote komputer. Kemudian bagian yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan FTP. Kelebihannya yang pertama, memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kita tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. Yang kedua, FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan, di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang ataupun dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Yang ketiga, meski menggunakannya memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantu melakukannya beserta dengan petunjuk verifikasi. Kemudian yang keempat, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang ingin dikirim ataupun diterima. Kemudian yang kelima, FTP mampu melakukan backup data dan file, termasuk restored pada sebuah website. Kemudian selanjutnya, transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien, dan yang terakhir, FTP dapat digunakan sebagai indirect komputer atau implicit remote komputer. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Yang kedua, desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator
karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Dan yang ketiga, kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Kemudian bagian yang keempat, cara kerja FTP. Dengan adanya username dan password yang disediakan oleh File Transfer Protocol atau FTP ini, maka pengguna komputer dapat dengan leluasa mengakses file dan data yang terdapat di dalamnya, sehingga pengguna komputer itu mampu untuk memindahkan, melakukan penyalinan, membuat, atau bahkan pengguna komputer juga memiliki kuasa untuk menghapus direktori yang terdapat di dalamnya. Sebelum terjadinya pertukaran data, File Transfer Protocol client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client telah terhubung dengan FTP server, barulah FTP client dapat melakukan aktivitas yang kerap kali kita lakukan. Perlu untuk diketahui bahwa FTP dapat bekerja dalam metode aktif dan juga metode pasif. Pada metode aktif, klien dapat mengetahui koneksi data yang nantinya akan datang dari server pada port M. Setelah itu, klien akan melakukan file transfer protokol command portal yang berfungsi agar server dapat menerima informasi file atau data tersebut. Kemudian server akan memasukkan data klien yang berasal dari port 20 atau port FTP server. Sedangkan metode pasif digunakan apabila klien sedang di balik firewall atau lebih mudahnya klien sedang tidak bisa menerima dengan baik koneksi TCP yang datang. Dalam metode ini, para klien dapat menggunakan kontrol koneksi agar klien dapat melakukan pengiriman perintah PASVEP kepada server, sehingga alamat IP server, alamat server, serta nomor port server akan diterima dengan baik. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan tentang FTP server. Selanjutnya kita masuk pada contoh konfigurasi FTP menggunakan Cisco Packet Tracker. Baiklah, kita lanjutkan konfigurasinya. Kita siapkan servernya, kemudian switch, kemudian 2 buah PC dan 1 buah laptop. Kemudian kita rapikan dulu, lalu kita hubungkan server dengan switch, kemudian dengan PC dan switch dengan laptop. Oke, kita masuk ke server, kemudian kita masuk ke IP-nya, IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1, kemudian 192.168.10.2 dan DNS servernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke FTP, kita buat username-nya dan password-nya. Setelah itu kita centang semuanya, lalu kita add dan berhasil. Kemudian kita close. Oke, sini di PC0 kita masukkan IP address-nya 192.168.10.3. Kemudian ini kita masukkan juga. Oke, PC selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya 192.168.10.1. Oke, kita masuk ke laptopnya.
masukkan IP addressnya juga. Oke, setelah itu kita buat sebuah file. Di sini saya membuat sebuah file yang berisi nama, kemudian kelas, kemudian NIM. Setelah itu kita save, lalu kita berikan nama, lalu oke. Kemudian kita masuk ke CMD, lalu kita ketikkan FTP 192.168.10.1, kemudian enter. Lalu kita masukkan username yang kita buat tadi, enter, kemudian passwordnya, lalu kita enter. Nah, berhasil login. Kemudian di sini kita ketikkan put, lalu kita masukkan nama file tadi. Ya, berhasil. Oke, selanjutnya kita ke PC, kemudian kita ke desktopnya tadi, lalu kita ketikkan FTP 192.168.10.1, lalu enter. Kemudian kita masukkan username, lalu enter, kemudian password, lalu enter. Nah, berhasil login. Sekarang kita ketikkan get, kemudian nama filenya, lalu enter, dan berhasil, sudah sukses. Kemudian kita mencoba membuka file yang telah kita download tadi dan berhasil. Sekarang kita coba buka. Kita buka tadi dengan menggunakan Ctrl O dan berhasil, filenya berhasil kita buka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.